Oke, kita sudah punya dua karakter di sini, ada kura-kura dan ada kelinci. Kita akan coba menggunakan if. Cara pertama adalah kita akan gunakan yang sederhana. Ini kita hanya akan sekedar cek jarak. Misalkan cek jarak. Jadi kalau ini nanti saya geser, kalau dia jauh dia akan bilang jauh, kalau dekat dia akan bilang dekat. Caranya adalah, atau saya tambahkan dulu. Misalkan mari kita cek jarak. Kemudian baru kita tambahkan if-nya. Ketika kita lepas dia akan minta true false. Kita pilih true. Kemudian kita akan pilih oke. Ini yang harus berhati-hati. Karena kita akan membandingkan. Ceritanya saya akan membandingkan berapa jarak dari kura-kura ke kelinci. Jaraknya kemarin kita sudah ketahui, kita akan gunakan get distance. Kita akan membandingkan distance dengan suatu bilangan. Nah, saya klik karena kita akan membandingkan. Berarti kita pilih relational decimal number. Kenapa desimal? Karena jarak itu dia selalu desimal. Kalau kita memaksa memilih whole number, misalkan saya paksa pilih jika jaraknya lebih dari 1 saja. Saya pilih 1 dan 1. Hasilnya seperti ini, 1 dan 1. Ini baru kita ganti dengan distance-nya. Kalau saya coba masukkan, nggak mau karena tidak ada tempat yang sesuai untuk dia. Karena ini harus kita ganti, seharusnya adalah decimal number. Jadi saya ganti relationalnya bukan whole number tapi decimal number. Saya pilih lebih dari. Saya pilihnya asal dulu 1 dan 1 misalkan. 1 dan 1. Ini baru saya akan ganti sekarang. Ini misalkan jaraknya adalah, kita akan bilang dia jauh kalau dia sudah di atas 1,5 misalkan. Saya pilih 1,5. 1 ini akan kita ganti dengan function get distance. Nah, baru diklik di sini dia sudah kelihatan kotak mana yang bisa kita isi. Sekarang baru kita bisa gunakan get distance dari kura-kura ke white rabbit. Kalau jaraknya lebih dari, dia akan bilang, misalkan jika jaraknya lebih dari 1,5, saya jauh. Kalau dia tidak, berarti sebaliknya dia dekat. Saya dekat. Nah, kita cek. Saya jauh. Kita kan nggak tahu jaraknya. Kalau kita mau tahu jaraknya bisa. Misalkan saya mau bilang dulu jaraknya. Jadi sebelum dia bilang jauh dekatnya, saya tambahkan dulu jarak saya. Kita akan tambahkan dengan lagi-lagi decimal number. Ini saya copy. Ini sama, kita akan ganti dengan nilai yang sama. Kita tidak pakai variable dulu, karena kalau distance dia nggak mungkin berubah-ubah. Dia akan cek terus sebelum dia menampilkan. Jadi saya pindahkan sini. Saya masukkan ke yang di bawah. Sekarang kita cek. Mari kita cek jarak. Jarak saya sekian 2,2, jarak saya jauh katanya. Sekarang kita coba perdekat. Saya ubah posisinya. Nah, rasanya ini cukup dekat. 0,8. Saya dekat. Kalau saya coba geser lagi. Nah, ini kita kira-kira saja. Saya coba run lagi. Jaraknya 1,3 juga dia akan bilang dekat. Berarti animasi kita untuk mengecek jarak ini sudah berhasil. Ini untuk
yang paling simple. Nah, cara yang kedua, kasus kedua adalah kita akan coba melibatkan peserta atau saya sebut sebagai tanya jawab atau quiz deh, saya sebut sebagai quiz. Quiz ini ceritanya nanti si kura-kura akan memberikan pertanyaan berupa tadi bilangan. Nanti dia akan memberikan respon benar atau salah. Tetapi bedanya sekarang kita perlu nilainya random. Karena kalau dia berulang terus dengan pertanyaan yang sama kurang seru. Jadi kita akan coba membuat nilainya random. Karena nilainya random, ketika kita cek jawaban kan tadi agak susah kalau kita tidak memasukkan ke variabel, sehingga kita perlu pembantu dengan menambahkan variabel yang baru. Jadi sekarang saya buat dulu variabel. Kita pilih tipe datanya. Terserah sih mau desimal mau whole number juga tidak masalah, tapi biar gampang ngeceknya ya saya pilih whole number saja. Ini misalkan N1 bilangan pertama. Saya beri nilai awal 0 saja dulu. Kita sudah punya N1. Dengan cara yang sama saya akan buat variabel N2 juga whole number. Ini adalah N2, nilainya sementara 0. Kemudian ini yang akan memberikan pertanyaan, berapa hasil dari ini yang harus kita sambung menyambung, berapa hasil dari, saya tambahkan dengan whole number adalah N1, saya tambah lagi ditambah, saya tambahkan spasi juga di ujungnya supaya agak jauh, berapa N1 ditambah whole number juga N2. Kita cek dulu. Ini masih yang awal, cek jarak. Berapa dari 0 ditambah 0, sudah oke. Kemudian kita akan menampung jawaban dari user. Untuk menampung jawaban dari user, kita pakai function. Function adalah get integer. Karena kita menggunakan integer. Kalau kita pakai desimal, berarti kita akan gunakan get double from user karena nggak bisa integer. Kita akan gunakan ambil jawaban dengan menggunakan get integer. Berarti kita akan cek jawaban if true. Apa yang true ini adalah jika whole number, jika jawabannya harus sama. Sementara angkanya saya random aja, 2 dan dapatnya 1 dan 1. Jika 1 sama dengan 1, maka yang akan jawab temennya aja, yang akan jawab temennya benar. Jika salah dia akan bilang salah. Ini saya copy, control drag. Yang sebelah kiri kita akan bandingkan tadi input dari user, berarti function get integer from user. Saya masukkan ke kotak sebelah kiri. Kita tambahkan perintah. Saya pakai custom text string, berapa hasilnya. Lalu sisi sebelah kanan berarti jawabannya. Mau kita taruh di variabel boleh, atau yang lebih gampang ya sudah langsung saja saya ganti menjadi N1. Saya tambahkan mat N1 ditambah N2. Jadi jika integer dari user adalah sama dengan N1 ditambah N2, sorry ini harusnya saya ganti whole number, mana whole numbernya N2. N1 tambah N2, jika benar maka white rabbit akan bilang benar, jika salah white rabbit akan bilang salah. Sementara N1 N2 masih 0. Kita tes dulu.
0 tambah 0 pasti hasilnya adalah 0. Sekarang kita akan mengganti ini. Misalkan kita ganti dengan nilai 2 dan 2 atau 2 dan 3. Kita cek dulu. Ini jarak yang tadi saya dekat, berapa 2 tambah 3 sesuai dengan yang kita masukkan. Saya masukkan jawaban yang benar. Benar, saya restart. Saya coba masukkan jawaban yang salah. Ini karena dia masih kita inisialisasi di variabel 2 tambah 3 juga. Saya masukkan 4. Salah. Berarti ini sudah oke. Tinggal supaya seru. Gak mungkin kalau ini nilainya selalu 2 dan 3. Supaya seru, kita akan gunakan random value. 2 ini akan saya ganti. Saya ganti dengan random. Ada 3 pilihan. A sampai B. Tapi B-nya A sampai sebelum B. Kurang lebih begitulah. Jadi B-nya nggak masuk. Dari 0. Yang pertama next random from 0 to but excluding N. Jadi sampai sebuah nilai tapi N-nya nggak masuk. Mulai dari 0. Kalau from A up to B up to but excluding. Berarti mulai dari A sampai dengan sebelum B karena B-nya nggak masuk. Yang ketiga ada A to and including. Jadi sekarang angka 3-nya masuk. Kita boleh pilih yang mana saja. Kalau saya akan pilih yang terakhir supaya A dan B-nya bisa kita gunakan juga. Saya maunya misalkan mulai dari, karena ini ceritanya anaknya anak kelas berapa, saya pilih custom. Misalkan dari nilai 5 sampai 10. Nanti dia akan jadi random. Saya ganti jadi random juga. Untuk angka kedua saya maunya mulai dari 3 sampai dengan, saya custom whole number sampai dengan 10 juga. Sehingga sekarang nilainya kalau tadi 2 dan 3 terus, sekarang kita nilainya akan berubah-ubah pada saat kita restart. 10 tambah 4, saya masukkan jawaban yang salah. Dia salah. Kalau saya restart lagi, dia akan random. Sekarang dia dapat nilainya 9 dan 10, 19. Itu untuk penggunaan if-nya. Nanti kita akan coba kombinasikan if ini dengan while-nya.